ya sudah merayakan atau memperingati Waisak, itu semuanya menyangkut tentang Sang Buddha. Jadi lahir, mencapai penerangan sempurna, kemudian parinibbana. Jadi kita bisa mengatakan itu hari Buddha. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu berlangsung biasanya antara April Mei, bulan-bulannya ya. Itu. Jadi memang tidak mengikuti penanggalan Masehi ini. Jadi kalau Waisak itu ya Waisak itu antara April Mei. Enggak, April Mei. Itu antara April Mei. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah hari Buddha untuk membuat adik-adik yang masih sekolah supaya gampang mengingat hari-hari raya itu bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, jadi semuanya itu menyangkut tentang Buddha, lahir, mencapai penerangan sempurna, parinibbana. Jadi semua menyangkut tentang Sang Buddha. Ya, kemudian hari Dhamma. Ya, hari Dhamma itu ya hari ini. Ya, Sang Buddha untuk pertama kalinya berkhotbah, memutar roda Dhamma. Jadi hari Dhamma ini berlangsung biasanya antara Juni Juli. Ya, ini tentang hari Dhamma. Ya, kemudian hari Winayanya mana Bante? Kan ada Dhamma Winaya. Jadi Winayanya ini bisa kita ambil sebagai di hari Maga Puja. Karena Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Jadi sudah ada Winaya. Ya, ini berlangsung antara Januari, Februari. Itu biasanya dirayakan seperti tanggal pada bulan tersebut. Kemudian di mana sangganya? Ya, kita bisa membuatnya menjadi hari Katina di sini ya. Jadi hari Katina ini kan menyangkut tentang sangga. Juga sebenarnya upasaka-upasika berkepentingan untuk berdana ya, hari bakti biasanya ada lagunya itu. Hari bakti umat Buddha kepada sangga yang mulia. Berarti kan upasaka-upasika ada sangga. Jadi lengkap semua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah mencakup semuanya. Jadi kalau ada sangga tidak ada upasaka-upasika, siapa yang mendukung kehidupan sangga? Yang berdana makan, yang menyokong kehidupan biku sangga, tidak ada kalau tidak ada upasaka-upasika. Jadi hari Katina ini kita bisa mengatakan adalah hari sangga dan upasaka-upasika. Itu secara untuk memudahkan saja kita mengingat, terutama kepada adik-adik yang sekolah, supaya bisa kalau ada pertanyaan, ada mungkin ujian, ya itu lebih gampang untuk menjawabnya. Dan banyak orang nggak ngerti sebenarnya. Masih banyak umat Buddha itu tidak paham ya tentang hari raya tersebut. Ya, sebenarnya hari raya hari ini itu tidak kalah pentingnya dengan hari Waisak. Ya. Karena hari Waisak itu lebih banyak yang datang Bapak Ibu dan Saudara sekalian kalau Waisak. Itu sampai ke depan itu, ya sampai jalan macet. Saya pulang waktu malam-malam itu sulit masuk. Kenapa? Karena saking banyaknya yang datang. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita memperingati satu peristiwa yang luar biasa, yaitu pemutaran roda Dhamma. Ya. Kalau kita baca di kitab suci Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu banyak keajaiban yang muncul ketika Dhamma untuk pertama kali diputar oleh Sang Buddha, disabdakan oleh Sang Buddha. Bahkan dikatakan di dalam kitab suci, ketika ketika masuk ke dalam rahim, ya, ketika lahir, mencapai penerangan sempurna, membabarkan Dhamma, itu kejadiannya terjadi keajaiban. Kita kan hari ini kan tidak ngerti tuh, tidak tahu dia punya sejarahnya. Jadi kalau kita bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada waktu itu, ya. Di sini ada, saya sudah bawa saya punya HP ini, ada 32 keajaiban. Ya.
Bahkan dikatakan di dalam kitab komentar, ya, api neraka sampai padam. Api neraka sampai padam. Ya, kejadian ini. Kemudian air laut menjadi manis. Saat itu menjadi manis, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bunga-bunga pada bermekaran walaupun bukan musimnya. Jadi bunga-bunga dari surga juga berjatuhan gitu. Jadi kejadian-kejadian seperti ini kan kita tidak alami. Jadi sepertinya biasa-biasa saja. Sebenarnya sangat luar biasa. Ya, ada 32 keajaiban, tapi saya rasa yang penting-penting saja. Ya, semua bunga itu bermekaran. Ya, itu orang yang buta bisa melihat saat itu. Ya, orang yang tuli bisa mendengar saat itu. Jadi ketika Sambagawa memutar roda dhamma, ya, dueme bikawe, ya, ketika membuka seperti itu, suara beliau itu terdengar sampai ke alam bawaga, alam Brahma yang tertinggi. Kemudian juga terdengar suaranya sampai ke neraka Awici. Jadi yang paling bawah sampai ke atas suara beliau terdengar. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kekuatan Sambagawa, kekuatan Sang Buddha, kesempurnaan, kebajikan beliau yang sempurna, yang menyebabkan semua keajaiban itu terjadi. Dan itu mereka yang hadir pada waktu itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, betul-betul mendapatkan berkah luar biasa, menyaksikan sendiri. Ya, menyaksikan sendiri. Kita kan tidak tahu, ada yang bisa tahu kira-kira jadi apa pada waktu itu? Tadi sudah diterjemahkan banyak, sudah lengkap terjemahan dari Dhammacakkappavattana Sutta itu. Tapi kita kan pikir, ketika Dhammacakkappavattana Sutta itu diputar, kita itu ada di mana? Ya, sudah sekian lama ya kita mengembara di samsara ini. Kita belum mencapai apa-apa, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita masih mengalami kelahiran. Ya, sudah sekian banyak Buddha-Buddha yang muncul. Ya, kita ini masih mengalami kelahiran. Jadi itu yang penting kita renungkan supaya kita itu mau melakukan kebajikan. Kebajikan yang bisa mendatangkan kekuatan untuk menembus 4 kebenaran mulia. Justru karena kita tidak mengerti ini 4 kebenaran mulia, tidak bisa menembus, kita ini mengalami kelahiran berulang-ulang. Ya. Dan perlu Anda ketahui Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa tipe manusia. Tipe yang pertama, tidak mendengarkan yang panjang-panjang, hanya mendengarkan satu syair. Satu syair saja langsung menjadi orang suci, langsung mencapai sotapanna. Ya, bahkan mencapai arahat. Satu syair saja. Bukan sutta, syair. 4 baris begitu. Langsung mencapai kesucian. Itu tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seperti yang Arya Sariputta. Ya. Kemudian ada juga yang Arya Bahia Daruciriya. Hanya mendengar satu syair langsung menjadi tersucikan, ya, tercerahkan. Ya. Kemudian ada juga tipe yang kedua, mendengarkan sutta yang agak panjang, ya. Seperti Dhammacakkappavattana Sutta, ketika dibabarkan oleh Sang Buddha, kondanya, yang Arya kondanya, mengerti, mendapatkan Dhamma Cakku, mata Dhamma. Ini tipe yang kedua ini. Mendengarkan sutta, mendengarkan uraian. Itu. Tapi cepat sekali mereka bisa mengerti. Kemudian tipe yang ketiga, ini berlatih keras. Belajar, berlatih keras. Baru bisa mencapai kesucian. Ini tipe yang ketiga. Kemudian tipe yang keempat, bagaimanapun berlatih, ya, tidak akan mencapai apa-apa. Ini tipe yang keempat. Ya, ini kebanyakan kita ini.
Ya, tipe yang pertama dan kedua sudah habis stoknya, udah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, mereka terlahir ketika ada Sang Buddha gitu muncul di dunia ini. Mereka-mereka yang kualitas batinnya seperti gitu muncul pada waktu itu, mendengarkan satu syair mencapai kesucian, mendengarkan sutta mencapai kesucian. Tapi tipe yang ketiga ini semoga lah masih ada, berlatih dengan keras, belajar dengan keras, berlatih dengan keras, kemudian mencapai mata dhamma, dhamma cakku, bisa menembus ya ajaran Sang Buddha. Yang dimaksud di sini ajaran Sang Buddha ini adalah 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian merasa ya ajaran ini sederhana, ya Bapak Ibu dan Saudara sekalian bisa baca itu, ada kan bukunya. Karena saya mendengar ada belakangan ini ada yang mengatakan ajaran Sang Buddha sederhana, tidak sulit. Saya jadi berpikir Sang Buddha sendiri mengatakan ajarannya sangat dalam. Kenapa sekarang ada orang berani mengatakan ajaran Sang Buddha itu kok sederhana, tidak sulit dipahami. Saya jadi berpikir, berarti orang ini lebih hebat dari Sang Buddha, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sang Buddha sendiri sampai enggan untuk memberikan ini khotbah ini. Sang Buddha sampai berpikir tuh, tidak mau membabarkan dhamma. Untung ada Brahma Sampati datang memohon bahwa ada makhluk yang bisa mengerti ya apa yang Sang Buddha sabdakan. Jadi Anya Kondanya mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat dari pembabaran dhamma ini. Itu yang kelihatan. Ya, yang kelihatan dengan mata, ada manusianya gitu. Tapi yang tidak kelihatan Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah makhluk Brahma. Makhluk Brahma ini jumlahnya 180 juta yang mencapai kesucian ketika khotbah ini diputar oleh Sang Buddha. Ketika Dhammacakkappavattana Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha, para makhluk Brahma yang sudah matang dia punya kebajikan, yang berjumlah 180 juta makhluk, itu mencapai kesucian tingkat pertama. Seperti Anya Kondanya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebenarnya di sini kematangan, ya, kebajikan yang cukup. Ya, kalau kebajikan tidak cukup, Sang Buddha juga tidak akan membabarkan 4 kebenaran Arya ini. Jadi Sang Buddha itu tahu, orang ini bisa nggak mengerti. Sang Buddha bisa tahu. Tidak akan sia-sia kalau beliau berbicara. Ya, tidak akan memberikan dhamma yang tidak akan dimengerti oleh orang yang dituju. Jadi selalu ada pertimbangan. Ya, ada pertimbangan untuk membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta ini. Karena memang Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini khotbah ini ya itu menutup pintu ke alam bawah. Dengan mengerti 4 kebenaran mulia ini, menembus 4 kebenaran mulia ini, pintu alam bawah tertutup. Ya, neraka, binatang, peta, asura tertutup. Jadi ketika Sang Buddha mau membabarkan dhamma, kemudian bersoraklah, ya pintu menuju ke alam bawah tertutup. Tidak akan lagi jatuh ke alam bawah. Jadi kita semua ini yang belum mencapai kesucian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada kemungkinan besar kita bisa jatuh ke alam bawah. Ya, makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kelahiran yang berulang-ulang itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Kenapa? Karena karma kita banyak. Ya, akan kita dapatkan. Terutama kita yang belum bisa mendapatkan ketenangan, ya. Belum bisa menerima kenyataan. Ya. Jangankan kenyataan tentang neraka dan sebagainya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentang usia tua saja banyak yang takut. Ya, itu kemarin kan ada yang kirim juga tuh, Bante kalau mau rambutnya hitam ada dia punya produk. Kalau kita tidak bisa menerima, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tidak bisa menerima ini kenyataan ini, ya seperti gitu, muncul produk,
ya, untuk kulit muka yang supaya tidak kisut-kisut, kita beli, ya, rambut putih, beruban, itu Pak Tino kan rambutnya kan sudah tidak disemir lagi. Kalau Pak Tino saya maklum, tapi ibu-ibu luar biasa, gitu, ya. Kalau betul tidak pakai sesuatu, ya ketemu, lihat, kaget, kok bisa dalam sehari sudah menjadi tua. Kenapa? Karena rambutnya sudah putih. Itu saja, sederhana Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Penderitaan karena usia tua tidak bisa diterima. Ada kegalauan, ada kesedihan. Kemudian mencari sesuatu, produk untuk membuatnya menjadi tidak lagi terlihat tua. Ya, ada produknya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, kalau mungkin dulu saya sebelum jadi biku, mungkin saja saya beli. Ya, tapi karena sudah jadi biku, le atine. Kalau Bante sendiri, apa namanya? Ya, semir rambutnya seperti gitu, pakai produk macam-macam. Jadi berusaha kita mengerti ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita belajar Dhamma untuk membuat kita itu lebih mampu melewati semuanya itu. Ya, walaupun itu penderitaan, tapi kita lebih ringan lah. Paling tidak kita tidak sampai mengalami gangguan. Ya, bisa menerima kenyataan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 4 kebenaran Arya ini yang pertama itu adalah dukkha, ya, Arya saja. Kebenaran Arya tentang penderitaan. Tadi sudah diterjemahkan juga sekalian itu, ini patut dikenali. Kita patut mengenali ini tentang dukkha ini. Ya, seperti tadi sudah dikatakan kelahiran, ya, kemudian usia tua, kematian, kesedihan, ratap tangis, derita jasmani, derita batin, ya, keputusasaan. Ya, ini adalah penderitaan. Jadi kita harus kenali dulu, jadi supaya kalau kita suatu ketika mengalami itu, oh, inilah yang dimaksud dengan dukkha. Ya. Berkumpul dengan yang tidak disenangi, terpisah dari yang disenangi adalah dukkha. Ya, singkatnya dikatakan sangkitena pancu padana kanda dukkha. Ya. 5 gugusan pembentuk penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Yang dimaksud di sini adalah pancakanda. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada belajar Dhamma, pasti sudah mengetahui pancakanda itu apa. Ada rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Jadi di sini ada jasmani, ya. Kemudian ada pengenyam, Bante Dhammadhiro menerjemahkannya sebagai pengenyam, kita biasa mendengar sebagai perasaan. Kemudian sanya, pengenal, ya, sangkara, pembentuk, kemudian winyana adalah pengetahu. Jadi ini 5 kelompok pembentuk. Jadi kita jadi manusia ini terbentuk karena 5 gugusan ini. Makanya dikatakan wajar mengalami kemusnahan. Apapun yang muncul pasti akan berlalu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus untuk kebenaran mulia Arya yang pertama ini patut dikenali. Ya, kita patut dikenali. Ya, patut mengenali ini. Jadi suatu ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam praktek, ya kita bisa tahu, oh inilah penderitaan. Ya. Kalau ada yang mengatakan usia tua bukan penderitaan, loh itu bertentangan loh. Bertentangan dengan sutta. Jati pi dukkha, jara pi dukkha, maranam pi dukkhang. Itu sangat jelas. Jati pi dukkha, kelahiran adalah penderitaan. Usia tua adalah penderitaan. Kematian adalah penderitaan. Terjemahannya sangat simpel. Ya. Yang lebih sulit bagi saya dulu ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu tanha. Karena masing-masing penerjemahnya berbeda-beda. Ya, kita baca di sini terjemahannya begini, kita baca di sini terjemahannya lain lagi.
Ya sampai bingung karena kita tidak belajar Pali, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Itu terjemahan juga sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Kita harus betul-betul cari tahu yang mana yang memang ini yang benar terjemahannya. Karena diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini tanha tidak dengan satu kata Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tidak seperti itu. Ya, terjemahannya agak panjang. Jadi tanha di sini Bante Damadiro mengatakan itu kegandrungan. Ya, bukan lagi kesenangan tapi kegandrungan. Ya. Jadi ini untuk yang kebenaran Arya yang pertama tentang dukkha. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kebenaran Arya tentang asal mula penderitaan, yaitu tanha itu sendiri. Jadi tanha di sini diterjemahkan sebagai kegandrungan atau kesenangan ya terhadap segala hal, terhadap segala sesuatu, demi untuk bertahannya samsara, gitu. Ini tanha ini. Tanha itu ada 3 macam. Ya, kama tanha artinya kegandrungan terhadap nafsu indria. Kemudian bhava tanha, kegandrungan ya terhadap pandangan kekekalan. Ya. Kemudian wibhava tanha adalah kegandrungan terhadap pandangan kemusnahan. Jadi ini 3 Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Memang ajaran Sang Buddha sangat dalam. Kita sendiri tidak begitu paham mengerti sedalam-dalamnya, makanya kita itu tidak bisa menembus apa yang Sang Buddha ajarkan. Tapi bagi mereka yang sudah matang, seperti yang Arya Anyakondanya, begitu mendengarkan khotbah ini, langsung muncul dalam dirinya Dhamma Cakku, mata Dhamma, mencapai tingkat kesucian pertama. Kalau kita ini kan dalam tahap belajar, ya, dalam tahap mempraktekkan apa yang kita sudah kuat ketahui, ya kita praktekkan. Jadi tanha ini patut dilenyapkan. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dipraktekkan ini sedikit demi sedikit. Ya, kita harus belajar untuk bisa mengerti. Supaya kita itu bisa lebih naik levelnya, tidak seperti orang biasa lagi. Ya. Dulu kami pernah mengatakan jatipi dukkha, kelahiran adalah dukkha. Kemudian ada orang berkata, kalau begitu kita pergi melihat orang melahirkan, dukkha. Kalau Anda pergi membesuk orang melahirkan, tiba-tiba Anda mengatakan, inilah dukkha. Itu juga tidak benar Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kebablasan. Ya, kenapa? Karena memang orang datang pada waktu itu kan bawa hadiah, ucapkan selamat. Ya, itu untuk diri sendiri aja, jangan dipamer seperti gitulah. Mentang-mentang sudah mengerti, ya tiba-tiba itu diumbar keluar seperti gitu. Ya, jadi kalau suatu ketika Anda pergi membesuk orang melahirkan, ya Anda cukup aja dalam batin. Inilah dukkha ini, ya kelahiran. Karena dengan adanya kelahiran, semua akan berproses, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ya, jadi itu sebagai satu praktek dhamma, supaya kita selalu mengingatkan diri kita, ya tentang adanya hal tersebut. Ya, jadi tanha ini, ya yang 3 macam tadi itu, ya kama tanha, bhava tanha, wibhava tanha, itu patut dilenyapkan. Kemudian kebenaran yang ketiga, yaitu dukkha nirodha. Ya, musnahnya penderitaan. Kalau musnahnya penderitaan ini patut dicapai. Ya, itu patut dicapai. Jadi kalau yang tadi itu dikenali, kemudian yang kedua ini dilenyapkan. Ya, yang ketiga ini patut dicapai. Kemudian yang keempat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yaitu jalan mulia, jalan Arya berluas 8. Ini patut dikembangkan. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jalan Arya berunsur 8 ini, itu harus kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Seberapa dalam kita bisa memahami,
Ya, kita bisa praktek lebih dalam Bapak Ibu dan Saudara sekalian karena kita mengerti. Ya, misalnya pikiran benar sama sangkapu. Apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Ya, apa yang dimaksud dengan pikiran benar? Ya, pikiran benar di sini kalau menurut Yang Mulia Narada Mahathera, ya beliau itu mengatakan pikiran benar mencakup 3 aspek. Yang pertama adalah nekkhamma, pelepasan terhadap kesenangan duniawi. Makanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, orang-orang yang kepingin cepat mendapatkan banyak kebajikan, ya, ini mempraktekkan itu yang lebih tinggi lagi, bukan Pancasila lagi, misalnya 8 sila. Atau kalau dia mau, dia menjadi biku. Ya. Artinya sudah melepaskan semua hal-hal yang duniawi, meninggalkan rumah. Ya. Meninggalkan kehidupan berumah tangga supaya bisa praktek ini. Ya, pelepasan. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya sudah nekkhamma tapi masih punya istri, ya Anda pikir-pikir saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bagaimana Anda mau nekkhamma pelepasan itu kalau masih punya istri, masih punya rumah, masih punya kerjaan, masih punya anak, segala macam. Ya, itu tentu tidak seperti gitu. Ya, jadi kalau memang nekkhamma ini, itu rasa kepemilikan itu tidak berlebih-lebihan. Punya sesuatu tidak berlebih-lebihan dianggap sebagai milikku. Ya, Anda sudah belajar yang punya uang banyak, janganlah berpikir uang itu milik Anda benar-benar. Kepemilikan itu loh terlalu kuat itu. Orang yang nekkhamma tidak egois. Ya, tidak egois. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu ciri-ciri orang yang mempraktikkan nekkhamma. Jadi kalau Anda mau mempraktikkan nekkhamma ini, Anda harus menjaga pikiran Anda. Supaya Anda itu bisa tidak memiliki ego yang besar. Egois. Ya, karena ada keakuan, tidak bisa melepaskan. Ya, termasuk di sini, melepaskan harta benda, melepaskan yang lain-lainnya juga termasuk. Dulu ada seorang bapak yang menjadi samanera. Ya, kalau nggak salah di Brahma Wihara ikut samanera 10 hari atau 14 hari kalau nggak salah. Kemudian hari keberapa itu cucunya datang. Langsung minta lepas, nangis-nangis. Dia menangis karena cucunya datang, dia mau pulang aja ke rumahnya gitu. Ya, dia belum bisa melepas dengan cucu kesayangannya. Jadi Anda bisa bayangkan betapa hebatnya itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemelekatan itu begitu kuat. Jadi nekkhamma di sini adalah pikiran yang melepas, tidak melekat. Ya, tidak melekati apapun, kita berusaha untuk belajar melepas. Ya, termasuk di sini orang yang Anda sayangi, melepas, tidak ada kemelekatan itu. Banyak orang yang meninggal Bapak Ibu dan Saudara sekalian karena melekat dengan keluarga, melekat dengan rumahnya, dia masih ada di rumah. Ini karena kemelekatan. Jadi kalau pikiran Anda tidak ada kemelekatan, itu pikiran Anda benar. Ya. Kemudian pikiran Anda dipenuhi cinta kasih, niat baik, ya. Tidak ada kebencian, tidak ada ketidaksenangan. Ini pikiran Anda sudah benar. Anda pertahankan aja itu. Ya, yang sudah ada Anda kembangkan dengan baik. Ya, ini daya upaya benar. Ya. Jadi itu nekkhamma, kemudian awyapada, ya, kemudian ahimsa, ya. Tidak ada sifat-sifat kejam, ya, tidak ada keinginan yang jahat. Nah, pikiran-pikiran seperti ini penting untuk dikembangkan karena Jala Mulia Berwas 8 ini itu patut dikembangkan. Jadi seberapa banyak Anda bisa membaca, Anda bisa mengetahui tentang yang mau dikembangkan ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang kurang mengerti, sulit untuk dikembangkan. Ya.
Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pikiran benar ini tentu kalau kita kembangkan dengan diri sendiri, pikiran yang tidak serakah, pikiran yang tidak mengandung kebencian, ya pikiran yang tidak bersekutu dengan kebodohan batin, ini adalah pikiran baik, pikiran yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang mau mendapatkan kemajuan di dalam kehidupan ini. Ya, kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hal lainnya yang perlu dijelaskan yaitu tentang daya upaya benar. Ya. Jadi daya upaya benar ini memegang peranan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi misalnya kita mengetahui diri kita sendiri, kita kan yang paling tahu diri kita sendiri, kita lah yang paling tahu. Ada hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita, ini kita buang. Kita tinggalkan. Jadi kita sendiri yang, walaupun ada guru, tapi kalau kita sendiri tidak mengenal diri kita sendiri, kita sulit maju. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang buruk yang Anda ketahui dalam diri Anda, itu harus Anda singkirkan. Ya, Anda harus buang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kemudian hal-hal buruk yang belum ada dalam diri Anda, itu jangan sampai muncul. Ya. Misalnya selama ini Anda orangnya jujur. Kalau berbicara itu selalu berbicara kebenaran, tidak pernah bohong. Ya selalu jujur begitu. Ya itu dipertahankan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jangan sampai yang dusta apa semua Anda ucapkan. Jadi kalau belum muncul jangan sampai dia muncul. Ya dicegah itu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kebaikan. Ya hal-hal baik yang belum muncul dimunculkan. Hal-hal baik yang sudah ada dikembangkan. Ya, kita sederhanakan aja. Kalau mungkin ada yang belum bisa meditasi, kemudian meditasi, nah ini yang belum dilakukan, melatih konsentrasi. Ya, melatih meditasi gini, ya samatha juga boleh, bagus. Ya, ikut retreat juga bagus. Ya, itu dipertahankan, ya dilakukan dengan baik. Ya, kemudian sekarang tentang, saya tidak membahas semuanya Anda. Yang saya rasa yang penting-penting saja ya, memang berurusan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ucapan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ucapan benar itu yang bagaimana? Ada yang tahu ucapan benar itu yang bagaimana? Sama waca. Ya, dalam Anguttara Nikaya, ucapan itu tidak sia-sia, ucapan itu benar kalau diucapkan tepat waktu. Ya, itu. Ya, kemudian ucapan itu benar, ya tidak sia-sia kalau ucapan itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kemudian ucapan itu lembut, tidak kasar. Ya. Kemudian ucapan itu mengandung cinta kasih. Jadi ini ciri-ciri ucapan benar. Ya, jadi Anda harus berusaha untuk menyelidiki apakah ucapan saya sudah benar sekarang sama waca. Kalau saya berbicara apakah seperti gitu? Ya, sudah sesuai enggak? Supaya kita bisa praktek. Ya, praktek itu. Soalnya ada orang itu kalau berbicara benar sih benar, tapi itu kejelekan orang bergunjing. Ya, terutama ibu-ibu, maaf ya. Nah, kalau sudah kumpul sama-sama begini ya, itu ceritain tuh. Benar sih dia yang dia ceritakan benar, tapi itu kan tidak bermanfaat, itu berbahaya diucapkan ya. Menyampaikan sesuatu, sering mengatakan sesuatu yang jelek-jelek tentang orang lain, itu ucapan kita itu tidak benar. Jadi itu bisa dihilangkan atau disaring supaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, khususnya ibu-ibu bisa mengendalikan ucapan supaya ucapannya menjadi benar. Ya, jadi itu. Kemudian sekarang pikiran. Konsentrasi benar. Ya, konsentrasi benar di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian adalah orang yang pikirannya teguh. Ya. Jadi kalau dia melatih meditasi misalnya ya, orang yang konsentrasinya bagus ketika pikirannya mengembara, dia tidak ikuti pikirannya yang mengembara itu. Dia tarik kembali ke objek. Itu makin cepat dia sadari
pikirannya mengembara, makin bagus. Jadi ketika Anda meditasi, ya pikiran Anda mengembara, tidak pada objek. Ya, misalnya napas keluar masuk, atau metta, cinta kasih. Kalau pikiran Anda mengembara, Anda tahu, pikiran saya mengembara. Kemudian, kembali objek. Nanti akan mencapai keteguhan pikiran. Ya, ada beberapa guru yang mengatakan sama samadhi ini adalah pencapaian jhana. Jadi kekuatan jhana. Jadi ada upacara samadhi, jhana 1, jhana 2, jhana 3, jhana 4 itu yang mereka maksud. Ya, sama samadhi. Jadi berusaha untuk melatih konsentrasi. Orang yang bagus, dia punya meditasi seperti gini, itu biasanya itu punya rem. Ya, dia tahu ketika muncul kemarahan, dia sadar, cepat sekali dia sadar, tertolonglah dia. Dia tidak terseret oleh pikirannya yang dipenuhi kemarahan. Dan dia bisa baca pikirannya sendiri. Ya, Sang Buddha mengatakan kalau kita tidak mahir membaca pikiran orang lain, jadi mahirlah untuk membaca pikiran sendiri. Bisa Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau Anda rajin meditasi, ya asal meditasinya benar, Anda tahu pikiran Anda lagi ngapain. Anda bisa baca pikiran Anda sendiri. Dia bergerak kemana tentang keserakahan, tentang ketidaksukaan, ketakutan, apa semua itu Anda cepat sadari. Ya, ibaratnya ada yang memberitahu Anda punya polisi di dalam diri sendiri. Ya, jadi kalau Anda rajin meditasi samatha ini, ya konsentrasi benar ini, ya Anda bisa mengembangkan jalan mulia yang nomor 8. Ya. Kemudian yang samasati ini agak sulit Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena kesadaran harus berkesinambungan terhadap jasmani, kaya nupassana, wedana nupassana, citta nupassana, dhamma nupassana. Ini orang melatih diri tentang vipassana, mencapai pandangan terang. Jadi terhadap kesadaran berkesinambungan terhadap jasmani. Gerak-gerik jasmani kita itu kita amati. Ya, waktu tangan bergerak, kalau jalan kaki diangkat, turun, ya kiri kanan seperti gitu, ini jasmani. Ya, kemudian perasaan, ada muncul perasaan apa kita tahu, ya disadari. Jadi kesadaran seperti gini berkesinambungan, itu biasa terputus-putus. Masalahnya ini tidak bisa berkesinambungan. Ya, kita sulit biasanya mendapatkan kemajuan ini. Ya, meditasi vipassana ini kesulitannya itu karena pikiran kita itu, perhatian kita, konsentrasi kita itu belum cukup untuk bisa memasuki praktek vipassana ini. Sehingga apa yang kita lakukan itu hanya duduk, ya, jalan, ya hanya segitu aja. Tidak bisa mendapatkan kemajuan yang lain. Kenapa? Karena sama-samadinya lemah. Karena sama-samadi lemah, tidak bisa melihat sesuatu itu seperti apa adanya. Muncul tenggelam seperti gitu. Kita tidak bisa melihat atau membedakan itu nama rupa, pariceda nyana. Itu tingkatan yang paling awal. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebagai umat Buddha, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, rajin-rajinlah untuk selalu merenungkan apakah selama ini saya sudah praktek dhamma yang benar. Jadi ini jalan Arya berluas 8 ini harus dihafal, ya, harus dihafal dari sama ditti, sama sangkapo, sama waca, sama kamanta, sama ajiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Kita harus hafal ini supaya kita itu bisa praktekkan, kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, kita hanya hadir setiap kali ada acara asada, ya ada perayaan asalha, kita mendengarkan terjemahan dari Dhammacakkappavattana Sutta, aku masih seperti yang dulu. Jadi sebelumnya ini masih juga seperti gitu batinnya. Ya, jangan salah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, umat Buddha yang rajin juga datang ke wihara, itu kadang-kadang masih serakah juga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, masih serakah itu. Ya, kami pernah mendapatkan laporan, ya, umatnya rajin datang ke wihara. Bukan malas datang ke wihara, rajin datang ke wihara.
Nah, ikut acara di Kargo, Rudur Maduka, itu ada sate gitu. Nah, gitu. Jadi piringnya kosong, isi dulu sate, timbun dengan nasi, nanti sate lagi di atasnya begitu. Jadi makanan yang paling dia sukai diambil banyak-banyak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Orang belakangan belum makan, ya belum makan. Jadi dia itu sudah berapa sate dia ambil. Ini baru makanan. Baru hal-hal seperti itu aja tidak bisa melihat pikirannya dipenuhi keserakahan. Apalagi membicara nibbana. Oh masih jauh Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jadi ajaran Sang Buddha itu sangat dalam. Tolong jangan membuatnya menjadi lain gitu komentar Anda di luaran. Saya sendiri sampai pusing, putih rambutnya belajar Dhamma itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Betul-betul itu dalam banget tuh ajaran Sang Buddha tuh. Makin dipelajari, makin dalam, makin tidak mengerti itu. Ya, saking dalamnya ajaran Sang Buddha. Jadi jangan berkomentar ajaran Sang Buddha itu sederhana, tidak sulit dipahami. Karena Anda sudah melebihi Sang Buddha. Ya, Sang Buddha sendiri itu sampai berpikir itu para makhluk itu penuh dengan kegelapan batin, ya tidak mampu menembus melihat Dhamma sampai beliau enggan untuk memberikan ceramah Dhamma. Jadi oleh karena itu kita menghormati Dhamma, menjunjung tinggi, yang menganggap itu Dhamma itu sangat tinggi. Kita menghormat seperti itu supaya kita juga akan mengerti ya bahwa belajar Dhamma itu memang tidak mudah. Ya. Saya mengerti Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kasih umat dua buku, ya buku Dhamma dengan buku cerita, ya cerita-cerita tentang Petawattu ada gambar-gambarnya, ini pasti dibaca ini. Ya, tapi yang Dhamma yang dalam itu bukunya masih lengket-lengket, masih tidak dibuka-buka tuh. Ya, betul. Saya pernah ke rumah umat, ya. Itu buku yang agak menguras pikiran, atau tidak dibaca, masih putih dia. Ya. Kemudian buku yang agak ringan seperti cergam itu, ya ada gambar-gambarnya begitu, ada cerita-ceritanya begitu, itu sudah berkali-kali dibaca sama anaknya. Minta lagi yang lain, yang cergam-cergam itu. Ya, jadi oleh karena itu tentu ya kita memang butuh suatu perjuangan. Ya, janganlah selalu menganggap remeh ajaran Sang Buddha. Karena apa yang beliau temukan ini adalah ajaran yang betul-betul sangat amat dalam. Baru pertama kali beliau mendengarnya sendiri. Menemukan Dhamma ini sehingga beliau bisa menjadi sama Sang Buddha mengajarkan Dhamma untuk kemajuan kita semua. Ya semoga Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa yang kami sampaikan ini walaupun tidak berurutan, semoga menjadi cambuk bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk mencari tahu lagi yang lainnya, terutama tentang praktek yang masih bisa dipraktekkan. Kalau ada ajaran yang tidak bisa dipraktekkan, oke, karena Anda sebagai perumah tangga. Ya, karena apa? Karena memang ada sesuatu yang berbeda. Orang yang meninggalkan rumah dengan orang yang masih berumah tangga. Makanya tadi di depan Sang Buddha mengatakan dua hal ekstrim, ya menuruti ya kesenangan hawa nafsu yang biasa dilakukan oleh orang yang masih berumah tangga. Dibandingkan dengan para biku tentu berbeda. Kami tidak lagi memiliki pasangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu tentu yang dimaksud di sini adalah orang yang meninggalkan rumah. Meninggalkan rumah itu harus menghindari dua hal ekstrim ini. Ya saya kira itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ingin kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.